Dari rangkaian persidangan sampai dengan hari ini kita semakin lebih solid untuk menyimpulkan bahwa sejumlah tuduhan-tuduhan itu tidak didukung dengan bukti yang kuat. Contoh yang paling sederhana adalah terkait dengan tuduhan suap. Pak Hasto itu didakwa memberikan suap, di salah satu bagian dakwaan adalah memberikan suap 400 juta. Jadi dakwaannya seolah-olah dana tersebut berasal dari terdakwa. Di rangkaian proses persidangan, bahkan sampai klarifikasi tadi terhadap terdakwa, kita melihat bukti yang ada terkait dengan komunikasi sumber dana 400 juta itu hanya komunikasi antara Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah. Ada 1-2 komunikasi dengan Harun Masiku, dan semua itu ketika diklarifikasi ke Pak Hasto sebenarnya tidak ada kaitan atau terputus. Bahkan di rangkaian persidangan sebelumnya, Doni Tri Istiqomah mengatakan secara jelas bahwa uangnya tidak pernah dia terima dari Pak Hasto. Padahal seolah-olah di dakwaan disebut Doni menerima uang tersebut dari Pak Hasto melalui Kusnadi. Dan Kusnadi pun mengatakan tidak pernah menerima uang dari Pak Hasto sejumlah 400 juta, melainkan menerimanya dari Harun Masiku. Jadi ada satu tahapan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, yaitu menjalankan hak konstitusional, mengajukan judicial review, dan kemudian menyurati KPU dan juga meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Di tengah jalan kemudian dibajak oleh pihak tertentu yang motivasinya adalah memperkaya diri sendiri atau mengambil keuntungan di sana. Bahkan itu diakui sebenarnya oleh salah satu saksi yang diperiksa beberapa waktu sebelumnya oleh Saiful Bahri misalnya. Skenario suap ke KPU itu sama sekali bukan arahan dari Pak Hasto, sama sekali tidak pernah dilaporkan ke Pak Hasto, dan itu diakui sebagai skenario yang disusun atau di-create oleh Saiful Bahri bersama Doni Tri Istiqomah. Jadi apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, di mana salah satu pelaksananya tentu saja adalah Sekjen dalam kapasitas mewakili atau sebagai bagian dari organisasi, itu adalah menjalankan hak konstitusional, mengajukan judicial review terhadap adanya kekosongan hukum karena salah satu caleg di Sumsel 1 itu meninggal dunia. Nah, hal inilah yang kemudian ditumpangi atau dibajak oleh pihak-pihak yang menginginkan keuntungan sendiri, dan itu kita lihat secara jelas. Tentu saja harus dikonfirmasi dengan saksi-saksi Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri yang secara clear mengatakan tidak pernah ada arahan sama sekali, tidak pernah ada pembicaraan sama sekali dengan Pak Hasto terkait dengan pemberian uang untuk komisioner KPU. Semua data sudah dibuka, semua komunikasi, semua penyadapan sudah dibuka, dan kita tidak melihat satupun bukti yang mengkonfirmasi bahwa Pak Hasto lah yang memberikan atau sebagai penyedia dana 400 juta tersebut. Dan juga tidak ada satupun bukti langsung yang menegaskan bahwa ada skenario yang disusun bersama-sama atau arahan dari Pak Hasto untuk memberikan suap tersebut. Jadi ini adalah kalau ibaratnya kendaraan, ada 2 kendaraan yang berjalan paralel di jalan yang berbeda. Inilah yang seolah-olah ingin dikait-kaitkan, ingin dicocok-cocokkan antara satu dengan yang lainnya. Dan standar pembuktian pidana seperti yang kita pahami dan harus diperjuangkan adalah beyond reasonable doubt. Jadi tidak boleh ada keraguan setitik pun untuk memutus seseorang, menyatakan seseorang bersalah. Standar ini adalah standar yang harus dihormati. Jangan sampai standar beyond reasonable doubt ini, yang sangat tinggi ini, yang menjunjung hak asasi manusia ini, kemudian diturunkan atau diganti dengan standar lain dengan metode cocok logi misalnya, atau mencocokkan satu dengan yang lainnya seolah-olah itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Kami pernah bertanya tentang hal ini ke salah satu ahli pidana. Memang bisa dilihat hubungan alat bukti satu dengan lainnya apakah berkesesuaian atau tidak.
Tetapi bukan berarti bisa digunakan metode seperti yang dibilang otak-atik gatuk gitu. Nggak boleh dalam pidana hal tersebut dilakukan. Standar yang tinggi, standar yang ketat adalah upaya untuk menjaga kita semua agar seseorang tidak bisa dihukum hanya karena kayaknya bukti ini terkait, atau kayaknya atau katanya bukti ini terkait dan dicampur adukan dengan asumsi-asumsi. Itu sudah clear menurut kami kalau dilihat dari rangkaian proses persidangan ini. Dari 15 orang saksi, kemudian ada 4 ahli yang diajukan oleh JPU dan juga ada 3 ahli yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukum, termasuk sebagian pemeriksaan terdakwa tadi sudah sangat terang seharusnya.